Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5B, tugas besar Eko Drainase, dengan dosen pengampu, Uni Regina Mardatila MMV, dengan asisten pribadi itu Anita Sari. Ya, selanjutnya, next slide. Selanjutnya, kita beralih ke anggota kelompok, yang dimana anggota kelompok terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Sherly Fibiola dengan BP 2006, lalu ada Misha Dwi Humaira dengan BP 2013, dan yang ketiga ada saya sendiri Haldi Reva Tamrin dengan BP 7002, dan yang terakhir ada M. Gazi Al Ghifari dengan BP 7008. Next. Yang pertama itu membahas tentang kondisi existing Kabupaten Pasaman Barat, yang nantinya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Sherly Fibiola. Kepada Sherly Fibiola dipersilakan. Baiklah, terima kasih Haldi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kondisi existing yang ada di Pasaman Barat. Jadi, Pasaman Barat ini adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumbar. Di sini memiliki luas 3.864,02 km persegi. Di sini kami mengambil ada Kecamatan Luhak Nanduo, Kecamatan Kinali, dan Kecamatan Ranah Pasisia yang ada di Pasaman Barat. Untuk ini adalah peta administrasi yang ada di Pasaman Barat. Seperti yang bisa kita lihat, ada yang paling pojok atas kiri Kecamatan Sasak Ranah Pasisia, yang di tengahnya ada Kecamatan Luhak Nanduo, dan yang paling besar di bawah adalah Kecamatan Kinali. Jadi untuk topografi yang ada di Pasaman Barat ini adalah datar dan sedikit bergelombang, dan juga ada daerah bukit dan bergunung yang hanya terdapat di Kecamatan Talamau dan Gunung Tuleh. Untuk ketinggiannya 15 sampai 2.913 meter di atas permukaan laut. Jadi wilayah datar dengan kemiringan 0 sampai 3%, datar bergelombangnya dengan kemiringan 3 sampai 8%, serta bergelombang dengan kemiringan lerengnya ada 8% sampai 15%, serta wilayah bukitnya dengan kemiringan lebih besar dari 15%. Untuk peta hidrologi Kecamatan Pasaman Barat bisa sama-sama kita lihat. Di sini yang warna ungu ada saluran airnya, yang hijau itu adalah sungai, coklat ada irigasi, yang coklat petak-petak itu adalah jalan dari yang ada di Pasaman Barat. Ini juga merupakan peta topografi sendiri. Selanjutnya kita masuk ke tata guna lahan. Di Pasaman Barat ini ada yang dijadikan lahan sawah, lahan pertanian bukan sawah juga ada, dengan totalnya ada 388.777 untuk yang di tahun 2018 dan 2019. Selanjutnya kita masuk ke peta tata guna lahan sendiri. Di Kecamatan Sasak Ranah Pasisia didominasi oleh ladang. Di Luhak Nanduo juga sama, di Kecamatan Kinali. Jadi hampir sama di tiap kecamatan yang ada di Pasaman Barat ini, hampir dominasi oleh ladang dan pemukiman. Selanjutnya untuk data kependudukan, untuk jumlah penduduk tiap-tiap kecamatan dari tahun 2013 sampai 2022 bisa kita sama-sama kita lihat di tabel dengan jumlah yang ada di kolom paling kanan. Ini ada data kependudukannya, rata-rata 130-an ribu jiwa. Selanjutnya ada peta kepadatan penduduk. Untuk Kecamatan Sasak Ranah Pasisia ada 122,7 per hektar, Luhak Nanduo 259,21 jiwa per hektar, sedangkan Kecamatan Kinali ada 149,57 jiwa per hektar. Ini juga ada data jenis tanah dan curah hujan yang ada di Pasaman Barat. Jadi jenis tanahnya itu ada jenis litosol dari bahan aluvial batuan beku pegunungan vulkanik, dan jenis tanah yang lebih banyak yang ada di Pasaman Barat ini adalah jenis litosol dan jenis pozolik merah kuning.
luasnya bisa sama-sama kita lihat seperti yang ada di layar. Jadi rata-rata kedalaman akuifer yang ada di Kabupaten Pasaman Barat ini rata-rata adalah 10 meter dengan ketebalan 25 meter. Dan rata-rata curah hujannya mencapai 16,39 hari per bulan dengan temperaturnya 20 sampai 26 derajat Celcius dengan curah hujan tertinggi itu ada di bulan April sampai Mei. Selanjutnya, ini adalah peta permeabilitas tanah yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Chen atas pemaparan materi yang tadi. Selanjutnya kita masuk ke desain sistem ekodrainase di Kabupaten Pasaman Barat yang akan disampaikan oleh teman kita itu Meisya. Kepada Meisya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Jadi untuk desain dari ekodrainase Kabupaten Pasaman Barat, kita menganalisis data curah hujan di Pasaman Barat tersebut. Nah, berdasarkan stasiun yang ada di Kabupaten Pasaman Barat, terdapat 3 stasiun yang kami pilih, yaitu 3 stasiun di Pasaman Barat, yaitu Kampung 4, Silaping, dan Ujung Gading. Nah, pada di sini kami juga mencari data curah hujan yang kosong dengan melakukan pencarian menggunakan data di stasiun sekitar stasiun Kampung 4 ini. Next, moderator. Selanjutnya adalah ini dari data stasiun Silaping. Kami mengambil dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2022. Dan ini stasiun Ujung Gading. Selanjutnya, setelah melengkapi data yang kosong, kami lakukan analisis curah hujan dengan beberapa metode, yaitu aritmatika, polygon Thiessen, dan isohyet, dengan menggunakan rata-rata aritmatika untuk menentukan metode mana yang sesuai dan nilai mana yang sesuai dari analisis frekuensi yang kami gunakan. Lanjut, moderator. Nah, berdasarkan uji konsistensi, stasiun Bella yang atau stasiun utamanya Silaping yang memiliki uji konsistensi yang paling mendekati regresinya 1. Dapat dilihat dari akumulasi rata-rata dari stasiun dasar dengan stasiun utama pada tabel berikut ini. Dapat dilihat inilah grafiknya, regresinya itu 0,9996 yang mendekati 1, dapat dikategorikan bahwa data yang ada di stasiun B ini benar. Nah, selanjutnya dilakukan analisis distribusi curah hujan untuk menentukan besarnya curah hujan periode tahunan di Kabupaten Pasaman Barat ini dengan XT, X rata-rata ditambah KT ditambah dengan standar deviasinya. Next. Nah, ini adalah syarat-syarat dengan metode terpilih dengan nilai kurtosis, kurtosis dan koefisien skewness-nya berapa dapat dilihat pada tabel berikut dengan syarat-syaratnya. Next. Berdasarkan syarat tersebut, kami mendapatkan nilai bahwa metode yang terpilih untuk distribusi pada Kabupaten Pasaman Barat ini adalah Gumbel dengan rata-rata 111,5 dan dapat dilihat XI kurang XR-nya dari pangkat 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya kita menentukan standar deviasi pada Kabupaten Pasaman Barat metode Gumbel ini 30,577 dengan rencana curah hujan yang kami lakukan itu periode ulang 2 tahun, 5, 10, 25, 50, dan 100 tahun. Next. Berikut adalah rekapitulasi analisa yang kami lakukan dengan metode distribusi Gumbel dengan XR 111,5, SD 30,577, CS minus 0,1, CV 0,274, CK 4,138, YN 0,495, SN 0,950 dengan hasil akhir XTR atau curah hujan rata-rata pada periode ulang 2, 5, 10, 20, 25, 50, 15 yaitu 107,35, 143,85, 168,01, 190,88, 198,546, 221,195, dan 180,788. Next. Nah, ini adalah analisa nilai curah hujan dengan distribusi Gumbel yang mana kami di sini mengambil 5, 10, dan 15 tahun. Nah, selanjutnya adalah analisa frekuensi hasil pengukuran dispersi statik di sini dapat dilihat pada tabel dari stasiun B yang terpilih. Next.
Nah, selanjutnya adalah uji keselarasan. Di sini kami menggunakan dua, yaitu uji chi-square dan uji Smirnov-Kolmogorov. Yang di sini adalah hasil yang kami peroleh dengan uji chi-square. Dapat dilihat di sini, dapat diketahui nilai max dan minnya. Dan setelah kami melakukan pengolahan data, diperoleh bahwa nilainya itu sama dengan 1. Nah, lanjut. Selanjutnya itu adalah uji keselarasan Smirnov-Kolmogorov dan dapat dilihat pengolahan data yang kami lakukan, di mana kami melakukan data awal dan data aksen di mana untuk mencari delta P, dan diperoleh pada tabel bahwa terdapat kecocokan dari distribusi Gumbel menggunakan uji Smirnov-Kolmogorov karena nilainya lebih besar dibandingkan dengan DCR pada tabel uji. Next, nilai intensitas curah hujan dari eh, Kabupaten Pasaman Barat, intensitas dari tahun 5, 10, dan 15 tahun. Berikut adalah grafik kalau intensitas curah hujan maksimum di Kabupaten Pasaman Barat periode 5, 10, dan 15 tahun. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak Meisya atas pemaparan materinya tadi. Selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya. Mungkin next. Oke. Jadi kita di sini lihat data intensitas hujan yang dimana didapat ada 3 tahapan atau 3 periode, yang itu ada 5, 10, dan 15 tahun pada setiap bloknya masing-masing. Next. Lalu di layar bisa kita lihat ada peta dari blok A pada Kabupaten Pasaman Barat. Next. Ada peta blok B, yaitu terlihat ada daerah bagian blok B-nya. Next. Lalu selanjutnya ada peta blok C yang menunjukkan peta blok pembagian pelayanan pelayanan blok C di Kabupaten Pasaman Barat. Next. Selanjutnya itu perhitungan dan pemilihan JI pada Kabupaten Pasaman Barat. Next. Di layar kita bisa lihat perhitungan debit banjir rencana, ya, di mana ada 6 lahan, yaitu ada pemukiman, agri sawah, agri kebun, semak, total, dan koefisien C bloknya. Lalu terbagi menjadi 4 blok, yang pada bloknya kita lihat tadi pada masing-masing. Selanjutnya kita lihat debit puncak limpasan, yang terbagi menjadi 3 periode, ada 5, 10, dan 15 pada setiap bloknya. Next. Selanjutnya kita lihat kriteria penggunaan jenis GI atau green infrastrukturnya. Itu menjadi ada bioretensi, basin infiltrasi, parit infiltrasi, biofiltrasi, stormwater planter, dan saringan pasir. Yang dimana pada area itu memiliki tangkapan yang berbeda, lalu laju permeabilitas yang sama setiap jenis GI-nya, dan jarak infrastruktur yang berbeda-beda. Dan ada yang bervegetasi dan ada yang enggak. Next. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan konvensional. Perhitungan full bank capacity existing saluran dengan data sebagai berikut. Yang mana contoh perhitungannya dengan saluran berbentuk persegi panjang sebanyak 2 buah kiri dan kanan yang menunjukkan ke arah aliran sungai dengan kriteria berikut. Yang pertama, eh, untuk umumnya luas saluran konvensional pada Kabupaten Pasaman Barat diperkirakan B sama dengan 1,2 meter dan H 0,7 meter. Next. Misalkan S sama dengan 0,02 dan N sama dengan 0,035 dengan tanah berbatuan kasar dan tidak halus. Dapat ditentukan itu 5,2 meter. Dengan penyelesaian, perhitungan A totalnya didapatkan hasilnya sebagai berikut. Next. Contoh perhitungan blok A. Debit saluran drainasenya itu merupakan debit limpasan runoff dikurang total debit GI. Yang dimana nilainya ada 7,5717 meter per kubik per detik dikurang 277,88 meter kubik per 30 kali 60 detik. Didapatkanlah hasilnya 7,42 meter kubik per detik. Lalu untuk perhitungan volume saluran drainase, itu volume limpasan atau runoff dikurang volume debit GI. Yang didapatkan hasilnya 13.351,26 meter kubik. Selanjutnya perhitungan kapasitas JI pada volume AB didapatkan 0,855 kali C kali A kali I. Lalu untuk perhitungan volume resapan atau sama dengan TE dibagi 24 kali A total kali K. Selanjutnya perhitungan blok A yaitu pada bioretensi. Dengan perhitungannya blok A adalah untuk kedalaman air maksimum
itu perhitungannya sama dengan F dibagi 12 kali T. Dengan didapatkan 0,04 dibagi 12 kali 72 sama dengan 0,24 meter atau sama dengan 24 cm. Lalu direncanakan kedalaman pengenangan atau DP maksimum 0,5 meter dengan kriteria D maksimal sama dengan DP, sehingga ditetapkan DP dan sama dengan Dmax sama dengan 0,2 meter, 24 meter. Lalu kriteria biointensi diseragamkan semua titik dengan kedalaman lapisan mula tanah 0,2 meter, lalu kedalaman tanah 0,7 meter, lalu kedalaman reservoir batuan 1 meter, panjang reservoir batuan 10 meter, lebar reservoir batuan 1,5 meter, dengan perhitungan volumenya sama dengan balok yaitu 15 meter. Selanjutnya ruang kosong untuk tanah berbatuan berpasir umumnya lebih besar dibandingkan 18 sampai 68%. Lalu misalkan 50% ruangan kosong sehingga kapasitas kosongnya itu 7,5 meter dan volume cekungan bioretensinya itu 16 meter. Lalu untuk kapasitas ruang kosongnya didapatkan pada ruang yang menggunakan vegetasi itu 3,2 meter. Lalu dapat rekapan volume green infrastrukturnya dengan keterangan pada ketiga hal yaitu konvensional, retensi, basin infiltrasi yang didapatkan totalnya 129,06. Next. Sini dapat dilihat ada gambar bioretensi ini terbagi jadi dena potongan AABB. Next. Gambar basin infiltrasi yang ada terdapat potongan AABB-nya. Next. Selanjutnya bakalan disampaikan oleh Gazi. Pada Gazi persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya kesimpulan berdasarkan perencanaan desain sistem penyaluran air limbah koordinasi dapat disimpulkan beberapa hal antara lain, yaitu yang pertama kondisi existing untuk desain sistem koordinasi yaitu daerah memiliki kontur landai dan padat pemukiman. Selanjutnya nilai curah hujan yang digunakan untuk perhitungan intensitas curah hujan adalah nilai curah hujan distribusi Gumbel periode ulang 15 tahun. Dan untuk infrastruktur yang terpilih adalah bioretensi dan basin infiltrasi. Dan penyimpanan air yang dihasilkan dari pembangunan fasilitas GI sebesar 4.824,65 meter kubik. Dan untuk saran pada TB koordinasi kali ini adalah dalam perencanaan sistem penyaluran air limbah dan koordinasi di Kabupaten Pasaman Barat perlu diperhatikan hal sebagai berikut, seperti yang pertama, data penunjang ditambah agar dapatkan perhitungan yang akurat terkait dari pelayanan. Yang kedua, perhitungan data yang digunakan harus lebih spesifik lagi pada masing-masing blok layanan. Dan yang ketiga, berkurangnya jumlah lahan terbuka yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Sebaiknya diperlukan adanya penataan kembali wilayah sesuai dengan peruntukannya. Hal yang perlu diperhatikan adalah pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang berkaitan dengan drainase berupa saluran dan rumah pompa agar berfungsi hingga batas umur yang telah direncanakan. Lanjut. Dan terima kasih, dikembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih, Gazi. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Dan pada saat ini, mungkin ini bisa menjadi video untuk kami memberikan materi ke Udauni dan rekan semuanya. Oke, ini bisa ditutup aja untuk kegiatan presentasi kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.